Aku main games. Malam ini kita akan main games namanya Tanya Hatimu. Oke. Bukan games tapi jebakan. Soalnya cepat. Ini namanya cepat. Jawab cepat. Aku merbuat. Oke, 10. Aku 9. merasa. 8. Coret. Oke, 10 detik dari sekarang. 10. Hari ini kita akan bahas tentang self awareness ya. Dampak terhadap apa? Dampak buat orang lain sama untuk diri sendiri. Nah, ada juga yang namanya introspektor. Nah, introspektor itu adalah orang yang self awareness-nya atau penilaian dirinya sendiri itu tinggi, tetapi external self awareness-nya itu rendah. Jadi kenapa orang sulit memiliki kesadaran diri yang optimal? Unconscious itu yang dimana dia sudah terekam alam bawah sadarnya. Nah, karena dia kurang memahami dan memberi perhatian terhadap inner world-nya ini, makanya dia selalu terkuasai sama itu. Punya yang namanya blind spot. Jadi kita tidak mungkin kenali dirinya kita secara seutuhnya ya. Makanya kadang-kadang kita butuh cermin, dan cerminnya itu orang lain. Ya, ada naik turunnya, ada moodnya kadang semangat, kadang moodnya turun. Nah, itu ketika kita tahu, dan seringkali kita lebih memilih mengikuti hal yang nyaman itu atau mengikuti keinginan yang kita mau gitu. Ya, dengan kata lain, orang yang sombong, orang yang sok hebat, merasa keren, apalagi kalian yang namanya 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mazmur 26 ayat 2. Ya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Amin. Thank you kan. Hal yang di luar ya, bukan saya bilang yang di luar tidak penting, tapi yang Tuhan pastikan itu hati. Karena kalau hatinya kita sudah benar, pikirannya kita pasti benar. Kalau sudah pikiran benar, pasti perilakunya kita dengan sendirinya otomatis itu pasti sama saya. Dan hanya Tuhan yang mampu ubah saya melalui orang-orang di sekitar saya. Jadi apa yang kita butuhkan harus kita tanya untuk bisa tidak sok tahu, untuk bisa tidak mengandalkan pengalaman dan lain-lain. Itu tidak mengerti itu, ternyata itu yang membuat kita bisa mudah jatuh dalam dosa, bahkan bisa menjadi keras, kata Tuhan. Kalau sudah keras bisa bebal, kalau bebal bisa degil. Saya nggak tahu di atasnya degil apa ya. Pokoknya itu bisa membantu saya untuk bisa lihat kalau saya ini lagi jalan di relnya Tuhan atau sudah mulai keluar rel, gitu ya. So how? Jadi bagaimana kita bisa bangun self awareness-nya kita supaya optimal dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tadi kita sudah tahu secara orang yang tepat, yang tadi yang saya bilang inner circle atau siapa sih inner circle-nya kita, siapa orang-orang terdekat kita yang ketika kita ada masalah mereka tahu. Jadi orang-orang terdekat kita lah yang membentuk diri kita sebenarnya. Jadi kamu hari ini adalah hasil dari pertemananmu itu. 5 pertemanan itu, kalau kalian bisa bayangin ya. Evaluasi diri, jadi istilahnya untuk evaluasi itu kita nggak asal, tapi benar-benar dari circle, maksudnya apa yang kau alami, pikiran, emosi, perilaku. Jadi lebih bisa bantu untuk nulis poinnya lebih detail sih. Ini sangat-sangat penting ya buat saya secara pribadi saya sendiri, karena kadang yaitu untuk ada defense dari diri saya sendiri untuk menolak masukan atau nasihat, dan kadang itu saya selektif buat minta nasihat sama siapa gitu. Jadi kayak memang benar ada pride yang bisa lebih mengenal diri dan aware sama diri sendiri dengan kondisi apapun sebenarnya, baik lagi semangat, lagi sedih, atau lagi naik turun lah ya. Maksudnya self awareness itu kan juga penting gitu. Amin. Bergaul dengan, maksudnya yang tadi introspeksi diri, bergaul dengan orang-orang yang tepat tadi ya, tapi tetap melibatin Tuhan kayak gitu. Aku kadang sometimes juga kayak Mira gitu, jadi sometimes pernah di sisi bahwa aku menilai diriku rendah dan orang lain nilaiku rendah yang pernah. Ada lapisannya gitu, jadi ada lapisan tertentu yang orang lain luar itu nggak bisa tembus, mungkin hanya yang teman-teman dekatku, terdekatku. Makanya
penting buat aku tuh punya sahabat gitu. Istilahnya tuh nggak gampang minta nasihat, terutama sama orang yang aku pikir bahwa aku nggak deket atau aku nggak kenal dia. Aku jarang banget kayak minta pendapat gitu. Tapi misalnya walaupun setelah nanti akhirnya kita minta pendapat kan tetap yang mutusin kita sendiri. orang yang nggak pernah steady. Pasti aku nanya sama yang merit atau yang pernah steady kayak gitu-gitu loh. Aku lebih kayak ada di situ ada sombongnya juga sih kalau yang aku rasain. Terus yang tadi kamu bilang kita ini terbentuk dari 5 in circle ya. Ya itu benar, buat aku ngerasain seperti itu gitu loh. Maksudnya secara tidak langsung kita itu terbentuk dari 5 orang di sekeliling kita gitu yang kita deket. Makanya penting punya orang yang Oke. Aku jago dalam hal 10 detik kan 15 detik dari sekarang. Yang aku suka dari penampilanku. Dimulai satu dari detiknya sekarang. sekali ya. 10, 9, 8. Kadang belum sih. Yang pasti kalau menolong orang tanya dulu dia mau didengarkan atau dikasih solusi. Kalau didengarkan itu udah dengarkan saja. Kalau solusi baru kita kasih solusinya. Mantap, bener. Oke. Kadang itu cara kita orang itu suka. Kadang menurut kita ini orang butuhnya ini, tapi orang itu tidak butuh itu. Kadang kita masih ada 1000 pertanyaan lagi. 10 detik. 10 detik dari sekarang. Apa soalnya? Yang paling penting dalam hidupku. Ujian yang pernah aku terima. 3, 2, 1. Tantangan yang sudah aku lewati. Wah, ini 15 detik lah buat dipikir. Gampang banget. Udah langsung aku. Tantangannya sudah aku lewati. Ya, Aries. Mengampuni. Oke, benar, setuju. Oh, yang dulu ya, mengampuni dan aku ngampunin yang dulu dan care. Oh, perhatian sama orang. Wah, Hal yang membuat aku apa itu? unik. Oke, next ya, next question. Kita masih ada 90 pertanyaan. 3, 2, 1. Hal yang aku lakukan untuk membuat orang lain bahagia. Mikir sudah. Pastinya saya harus tahu bahasa kasihnya dulu dan saya akan coba penuhi nomor 1 bahasa kasihnya. Ihir. Saya akan berlaku tidak menjengkelkan di depan orang itu. Menurut saya dengan saya bersikap tidak menjengkelkan membuat orang itu bahagia. Betul sekali, betul.